Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja Katolik adalah sebuah lembaga yang memang didirikan oleh Yesus dan bebas dimasuki oleh semua orang yang berminat. Ya, dari namanya saja hal itu sangat jelas. Katolik berarti umum, terbuka bagi siapa saja. Gereja Katolik tidak hanya bagi orang Batak saja, tidak hanya bagi orang Simalungun, Karo, orang di Indonesia, orang Inggris, Belanda, dan lain-lain sebagainya. Sama sekali tidak. Tidak ada pembatasan untuk masuk gereja Katolik. Ada sebuah gereja di kota Medan yang bentuk bangunannya bernuansa India. Namanya Graha Maria Annai Velangkani. Walaupun gedungnya bernuansa India, dan itu adalah gereja Katolik, namun hampir setiap hari ramai dikunjungi oleh orang-orang yang latar belakang bangsanya, suku, agamanya berbeda. Di samping orang Indonesia, biasa kita melihat orang Malaysia, Singapura, orang Eropa, dan lain-lain berkunjung dan berdoa di gereja itu. Mereka bukan hanya umat Katolik, tetapi ada juga yang beragama Protestan, Muslim, dan Buddha. Mereka berdoa dalam gereja itu atau sekedar duduk tenang sambil memejamkan mata. Apa mereka tidak sungkan? Ternyata mereka semua mengaku bisa memikirkan Tuhan mereka di dalam gereja itu. Meskipun mereka sadar bahwa tempat itu tempat ibadat umat Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, sejak perjanjian lama, Tuhan sebenarnya sudah mewahyukan bahwa Dia adalah Tuhan bagi
semua bangsa yang mentaati hukum dan menegakkan keadilan. Dan Tuhan membuka gunungnya yang kudus bagi semua yang mau menggabungkan diri. Bahkan dengan sangat jelas Tuhan mengatakan rumahnya adalah rumah doa bagi semua orang. Dalam Yesaya 56 ayat 7 dia berkata, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa. Keterbukaan bagi bangsa-bangsa lain dengan sangat jelas juga diungkapkan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa dirinya adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan dengan demikian dia dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Lihatlah Roma bab 11 ayat 13 sampai dengan 15. Apa yang diwartakan oleh Yesus tidak mungkin eksklusif atau membatasi diri pada hanya sekelompok bangsa kecil seperti orang Yahudi. Sebab jika Allah memilih-milih, bagaimana mungkin dia menjadi Allah yang baik? Allah tidak hanya menciptakan bangsa Yahudi, tidak menciptakan matahari untuk mereka saja, tidak hanya menurunkan hujan bagi mereka saja, tetapi untuk semua manusia ciptaannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berbagai peristiwa yang terjadi dengan Yesus ketika dia masih hidup di Galilea sudah menunjukkan sifat keterbukaannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Wanita Kanaan yang diceritakan Injil tadi bukanlah seorang Yahudi. Tempat terjadinya peristiwa itu pun bukan di tanah Yahudi, melainkan di daerah Tirus dan Sidon yang masuk wilayah Syria. Wanita itu memohon dengan sangat kepada Yesus agar anaknya yang kerasukan setan disembuhkan. Semula Yesus bertindak seolah-olah tidak peduli dengan wanita itu. Yesus bahkan mengujinya dengan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Toh, wanita itu tidak tersinggung dan terus mendesak Yesus agar berbuat sesuatu, karena wanita itu percaya kepadanya. Melihat kenekatan serta kuatnya iman wanita Kanaan itu, hati Yesus luluh. Setelah memujinya, dia menyembuhkan anak perempuannya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memang terbuka, tetapi hanya kepada mereka yang dengan serius dan tidak lelah mencarinya. Seringkali kita merasa Tuhan itu cueknya bukan main, bermain silensum besar, meskipun kita sudah hingar-bingar menyampaikan permohonan dalam bentuk doa-doa, atau bahkan
Ya, menyogoknya dengan berbagai persembahan dan sumbangan kepada sesama yang menderita. Tidak jarang kita menemui orang yang imannya lemah, bahkan akhirnya menjadi kandas. Hanya karena dalam hubungannya dengan Tuhan, ia seakan berhadapan dengan tembok kebisuan yang tebal. Pada puncak krisis iman, orang bisa sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Saudara-saudariku terkasih, ketika Perang Dunia Kedua baru saja usai, para petugas membersihkan reruntuhan rumah-rumah yang terkena bom di kota Köln, Jerman. Di sebuah gudang bawah tanah, pada sebuah dinding, petugas menemukan sebuah tulisan yang menggugah. Dipastikan tulisan itu dibuat oleh seorang Yahudi yang bersembunyi di gudang bawah tanah itu dari kejaran tentara Nazi. Tulisan itu berbunyi begini: "Saya percaya adanya matahari meskipun saya tidak melihatnya bersinar. Saya percaya akan adanya kasih, meskipun saya tidak merasakannya. Saya percaya akan adanya Allah, meskipun Dia diam." Orang itu pasti berada lama dalam gudang bawah tanah yang gelap itu, terasing dari keluarga dan orang-orang yang mencintainya. Walaupun dia berdoa kepada Tuhan terus-menerus, tetapi Tuhan tidak kunjung bicara. Dan satu-satunya suara yang didengarnya ialah keheningan tembok gudang yang gelap dan dingin. Saudara-saudariku terkasih, iman akan Yesus telah membuat wanita Kanaan dalam Injil tadi mengesampingkan penghinaan personal yang dengan sengaja diucapkan Yesus untuk menguji imannya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dalam memperjuangkan yang baik, kita sering belum berani melepaskan interese pribadi. Dan karena itulah Tuhan diam. Kita sering bertindak bagaikan juru kampanye partai politik yang menjanjikan banyak hal bagi rakyat, tetapi dalam batinnya yang terdalam, dia sedang berjanji bagi dirinya sendiri untuk merampok rakyat. Kita bermimpi jika duduk pada posisi tertentu, maka kita akan memperbaiki keadaan, akan melakukan banyak hal yang hebat dan indah. Padahal jauh di bawah sadar, kita sedang bermimpi untuk mendewakan diri kita sendiri. Di dalam gereja pun bisa terjadi hal yang demikian. Ketika seorang anak muda mempersiapkan diri menjadi imam,
Ia menjanjikan banyak hal kepada Tuhan untuk berbuat banyak nanti bagi sesamanya. Tetapi sesudah menjalani imamatnya beberapa tahun, dia pelan-pelan melupakan komitmennya untuk berbuat bagi orang lain. Dan sebaliknya, membangun sebuah monumen kejayaan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudariku, Yesaya, tokoh bacaan pertama hari ini adalah nabi yang dididik Tuhan dalam penderitaan. Rasul Paulus, tokoh bacaan kedua, juga didera berbagai kesulitan, bahkan pada akhirnya dihukum pancung demi imannya yang kokoh pada Tuhan. Dan wanita Kanaan itu tidak peduli dihina oleh Yesus bagaikan anjing, karena dia percayakan kebaikan hati Tuhan. Ketiga tokoh ini terbuka kepada Yesus dengan mematikan interese pribadinya. Dan ketika ego mereka sudah dimatikan, barulah Tuhan membuka diri selebar-lebarnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, maukah kita terus membujuk Tuhan dengan rendah hati, tanpa naik pitam, ketika Tuhan tetap saja diam membisu seperti tembok tebal yang tak punya telinga? Bisakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, meskipun dia diam 1000 bahasa? God bless you.